Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Domingus Julius Clauna, NIM 1804060406. Pada pagi ini saya akan menjelaskan pengertian Sigamikota. Sigamikota adalah tumbuhan jamur terdiri dari benang hifa yang bersekat, tetapi ada pula yang tidak bersekat. Jamur ini bersifat semositik, yaitu hifa yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Jadi hifa berbentuk satu tabungan halus yang mengandung protoplasma dengan banyak inti, serta dapat membentuk struktur dormans bersifat bersaf sementara yang disebut sigospora. Sigamikota memiliki anggota sekitar 600 spesies. Contoh Sigamikota yang terkenal adalah Rhizopus oryzae. Amur dalam kelas ini disebut jamur paling tinggi dibandingkan dengan kelas Ascomycota dan Basidiomycota. Jamur ini biasa dipergunakan untuk membuat tempe dan merupakan jamur hitam yang biasanya tumbuh pada roti. Contoh spesies lain dari divisi ini antara lain Mucro sp dan Bilobulus sp. Siklus hidup dari jamur Rhizopus stolomifer yang tumbuh pada roti. Perhatikan siklus seksual dan aseksual. Sigamikota hifa haploid dari Sigamikota tampak serupa, tetapi sebenarnya memiliki cara perkawinan yang berbeda. Ciri-ciri Sigamikota. Ciri khas jamur ialah reproduksi seksualnya yang membentuk spora khususnya, yaitu sigospora, sehingga dimasukkan dalam kelas Sigamikota. Untuk cara reproduksi dengan aseksual, yaitu secara konjugasi, dimulai dari ujung-ujung hifa yang berlainan. Jenis terdiri atas hifa jantan atau hifa plus dan hifa betina atau hifa min. Kemudian hifa tersebut bersifat haploid atau N. Bila kedua hifa tersebut mengalami pembengkekan dan pemanjangan dari ujungnya, maka akan bertemu dan bersatu dan selanjutnya akan melebur dan akan menghasilkan sigot berdinding tebal dan disebut dengan sigospora atau bersifat diploid 2N. Karena berbandingan tebal, maka ditahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Untuk fase istirahat atau dormasi selama 1 atau 3 bulan. Bila keadaan lingkungan telah membaik, maka sigospora akan berkecambah serta tumbuh menjadi hifa-hifa baru dan akan membentuk sporangiofor, dan pada ujungnya terdapat sporangio yang bersifat spora. Dalam selanjutnya akan terjadi proses reproduksi aseksual, demikian seterusnya. Rhizopus stolomifer dapat membantu terbentuknya tempe, yaitu dapat membantu penguraian protein kedelai menjadi protein sederhana dan asam amino dengan bantuan enzim yang dikeluarkan. Karena dia mampu mengeluarkan sehingga memiliki kesamaan fungsi dengan bakteri. Jamur kelas dapat hidup secara saprofit, baik di tanah, sisa-sisa organisme, kayu lapuk misalnya mukor yang hidup pada roti yang sudah basi. Tetapi ada juga yang lebih menguntungkan, misalnya Rhizopus oryzae yang digunakan untuk membuat sak atau minuman khas Jepang. Untuk membuat sake, golongan jamur ini ada pula yang digunakan untuk mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti, penyebar penyakit demam berdarah, yaitu dengan menggunakan jamur Entomoptera cilici. Jamur Entomoptera cilici dapat hidup sebagai parasit di dalam rongga tubuh nyamuk, yang kemudian akan menggerogoti
membrane tubuh nyamuk bagian dalam, sehingga lama-kelamaan nyamuk tersebut akan mati. Hidup di tempat-tempat lembab, membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut Zygospora. Mempunyai hifa bercabang-cabang dan tidak bersekat, atau seomositik, dan dinding tebal tersusun atas zat kitin. Ada 3 tipe hifa Zygomycotina, yaitu stolon, yaitu hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat dan menghubungkan 2 kumpulan sporangium. Rhizoid, yaitu hifa yang menembus substrat untuk penyerangan makanan. Sporangiofor, yaitu hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangia globuler atau pembentukan luar atau di ujung-ujungnya. Umumnya mempunyai zygoside dan bergunakan untuk meletakkan pada substrat. Struktur tubuh Zygomycota. Jamur ini dinamakan Zygomycota karena membentuk spora istirahat berbandingan tebal dan disebut Zygospora. Zygospora merupakan hasil peleburan penyeluruh antara 2 gametagium yang sama atau berbeda. Jamur yang tergolong divisi ini hidup di darat, di atas tanah, atau pada tumbuhan hewan yang telah membusuk. Struktur tubuh Zygomycota memiliki miselium yang bercabang-cabang, banyak yang tidak sekat dengan dinding sel mengandung kitin. Hifanya bersifat semositik, septan yang ditemukan pada sel-sel bereproduksi. Tubuh Zygomycota. Bagian tertentu dari Zygomycota membentuk sporangium yang didukung sporangiofor. Sporangium dan struktur penghasilan spora atau vegetatif. Alat reproduksi seksual dan zygosporangium yang berdinding tebal dan berwarna kehitaman. Nama Zygomycota menunjukkan alat reproduksi seksual tersebut. Zygomycota tidak memiliki tubuh buah. Ada beberapa tipe hifa pada Zygomycota, yaitu stolon, hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat, biasanya jamur pada roti. Rhizoid, hifa yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerang makanan. Sporangiofor atau sporangiofor, hifa yang tegak di permukaan substrat dan memiliki sporangium globuler di ujungnya. Habitat Zygomycota. Zygomycota sebagian besar merupakan jamur terestrial yang hidup sebagai saprofit di tanah, makanan, atau pada sisa-sisa tumbuhan atau hewan. Jamur Zygomycota ada yang hidup sebagai parasit pada manusia dan tumbuhan sehingga menyebabkan penyakit. Jamur-jamur Zygomycota lainnya hidup bersimbiosis, saling menguntungkan dengan organisme lain. Misalnya dengan ganggang hijau biru atau ganggang hijau membentuk lumut kerak lichen dengan akar tubuh tinggi sebagai mycorrhiza. Karakteristik jamur Zygomycota. Anggota filum ini seringkali disebut sebagai cendawa tingkat rendah karena pada umumnya dianggap primitif. Dalam skala evolusi, ciri yang dimiliki jamur ini adalah habitat di darat, mempunyai hifa semositik, yaitu hifa yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Jadi hifa berbentuk satu tabungan halus yang mengandung protoplasma dengan banyak inti. Jamur yang mempunyai hifa semositik dianggap jamur tinggi rendah.
Beberapa spesies ada yang mempunyai rhizoid dan juga stolon. Rhizoid adalah hifa yang seperti akar yang pendek dan bercabang banyak, dan yang dapat menembus sutra. Juga hifa versti yang membentuk sporangium di ujung-ujung sporangiofor, sedangkan stolon adalah filamen seperti akar yang menghubungkan kumpulan sporangium, akar yang membusuk kumpulan sporangium. Jumlah kromosom dan talus haploid. Komponen utama dinding selnya adalah chitin atau cintosa. Perkembangbiakan secara menggunakan spora dalam sporangium, yaitu sporangiospora. Dalam sporangium, yaitu sporangiospora. Spora bersel saat itu terbentuk di dalam kantung yang disebut sporangium di ujung hifa khusus sporangiofor. Selain itu juga reproduksi aksesualnya menggunakan chlamydospora, yaitu spora bersel satu yang berdinding tebal, yaitu sangat resisten terhadap keadaan yang buruk, tertentu dari sel-sel hifa somatik. Dinding sel yang tebal yang protoplasmanya berubah menjadi candangan dan seluruh sel berfungsi sebagai spora istirahat. Reproduksi aseksual. Isogametagium melakukan kopulasi atau fusi yang menghasilkan sigospora. Isogametagium adalah gametagium atau gamet jantan dan betina mempunyai bentuk dan ukuran serupa. Sigospora adalah spora besar dan berdinding tebal yang tersebut apabila ujung-ujung dua hifa yang secara seksual serasi atau gametagium. Ini gambar reproduksi hidup Zygomicota. Reproduksi aseksual. Bila dinding sporangium larut, maka sporangiospora dibebaskan. Sporangiospora berkecambah dan berkembang menjadi organisme dengan hifa somatik. Ujung sporangiofor berkembang menjadi sporangium yang berisikan banyak sekali sporangiospora. Reproduksi seksual masyarakat adanya dua lawan jenis, serasi atau place dan main. Apabila kedua tipe ini bersentuhan satu dengan yang lain, terbentuk sporametagium. Kemudian terjadi septum dekat ujung setiap progametagium yang memisahkannya menjadi dua sel, gametagium dan subsposer. Dinding kedua gametagium yang bersentuhan itu melarutkan pada titik-titik sentuh kedua protoplasma percampuran atau plasmogami. Lalu nukleus atau place dan main melebur atau karyogami untuk menghasilkan banyak nukleus zigot. Struktur yang mengandungnya dinamakan semogigot. Dinding yang meliling semogigot menebal dan permukaannya menjadi hitam dan berkutip-kutip, maka terbentuknya sigospora yang tebal yang tetap dorman 1-3 bulan.
Setelah berkecambah, terbentuklah organisme baru. Meiosis berlangsung selama proses berkecambah. Peranan Zygomycetes dalam kehidupan sehari-hari. Dekomposer dalam tanah dan kotoran, sehingga bermain peranan yang cukup besar dalam siklus karbon. Berperan dalam beberapa simbiosis seperti yang pada Harpalales yang mendiami arthropoda, khususnya larva serangga air tawar akuatik yang meletakkan pada lapisan Cynthiones dari hinggut. Harpalids memperoleh gizi pada pakan yang tidak dimanfaatkan oleh arthropoda karena mereka pada umumnya dianggap tidak berbahaya dan tidak bermanfaat bagi hewan inang. Asosiasi ini dianggap komensalistik. Bearing Trichospores yang melekat pada cuticula hinggut dari cilici black Philly, patogen serangga yang dapat menyebabkan penyakit wabah besar. Parasit pada jamur Basidiomycota. Sejumlah spesies digunakan dalam Phaeotatio seperti Rhizopus oligosporus yang dimanfaatkan dalam pembentukan tempe dan antimonucor alligas di Cina untuk membuat keju atau sufu. Tahun Hesestine atau 1991 menyebabkan infeksi oportunistik dari diabetes Inomus terdidas, infeksi virus dan kompromis Inomus pasien. Parasit pada Anoeba sebagai agen penyakit tanaman, misalnya Comnepora cucurbitarium yang menyebabkan bunga cucurbita membusuk. Beberapa jenis memiliki dampak negatif ekonomi pada manusia, menyebabkan buah-buahan terutama stroberi oleh Rhizopus stolonifer. Gambar contoh Zygomycota dan peranannya. Rhizopus sp mampu memecahkan amilum menjadi dextrosa atau protein yang lemak dalam kedala menjadi molekul yang lebih kecil. Apabila tumbuhan pada makanan atau buah-buahan dapat bersifat merugikan karena mengakibatkan pembusukan. Beberapa jenis Rhizopus sebagai berikut. Rhizopus stolonifer merupakan jamur yang biasa tumbuh pada roti basi. Rhizopus sp ini biasanya tumbuh pada roti yang tidak dimakan atau sudah dibasi. Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae merupakan jamur yang membantu dalam membuat tempe. Rhizopus oryzae biasanya digunakan untuk pembuatan tempe. Rhizopus nigricans mampu menghasilkan asam fumarat dan biasa tumbuh pada tomat. Ini gambar Mucor bucedo. Banyak ditemukan pada kotoran ternak pada struktur jamur Mucor antara sporangium dan sporangiofor dipisahkan oleh sekat memonjol yang disebut columella. Jamur ini Mucor
shadow itu biasanya ditemukan pada kotoran ternak. Yang ketiga, Mucorhiemalis berperan dalam berfermentasi susu kedelai. Jamur ini biasanya dipergunakan untuk menfermentasikan susu kedelai. Yang keempat, Philobulus. Philobulus hidup pada kotoran hewan yang telah terkomposisi. Jamur ini Philobulus biasanya hidup pada kotoran hewan yang telah terkomposisi. Sekian dan terima kasih.